Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rify Albana dari kelas akuntansi A 2019 pagi dengan nomor NPM 12120191104. Di sini saya akan menyampaikan materi topik 13 terkait penyembuhan asumsi klasik SPSS. Baik. Di sini kan ada penyembuhan data pada uji autokorelasi. Di sini data teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Nah, untuk pengujian autokorelasinya menurut Ghazali 2019 ada beberapa pengujian dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson DW, uji statistik, Q-box, Pearce, and Lejeune box serta uji Rantes. Nah, uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya autokorelasi. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi Durbin-Watson, metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Durbin-Watson, uji DW dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, jika D Durbin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DL, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Jika D Durbin-Watson terletak antara DU dan 4 min DU, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada korelasi. Dan yang terakhir, jika D Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Selanjutnya ada kelemahan pengujian autokorelasi pada uji Durbin-Watson. Di sini kan ada uji Durbin-Watson mempunyai kelemahan, yakni jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Nah, jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji Rantes. Oke, di sini ada faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, memanipulasi data. Yang keempat, menggunakan data yang tidak empiris. Lalu di sini ada uji Rantes. Uji Rantes merupakan bagian dari statistik non parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi. Di sini ada dasar pengambilan keputusan dalam uji Rantes. Nah, di sini ada jika nilai asymptote health lebih kecil kurang dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai asymptote health lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, penyembuhan data pada uji heterokedastisitas. Di sini kan data teridentifikasi terdapat gejala heterokedastisitas. Nah, di sini ada yang terakhir nih, solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heterodastisitas dengan uji Glaser, seringkali lain dapat gejala heterodastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini ada melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heterokedastisitas seperti uji heterokedastisitas dengan grafik scarlet plot, uji Park, dan uji White. Melakukan transformasi data penelitian seperti ln, log 10, like, dan lain-lain. Lakukan outlier terhadap data yang ekstrim. Jika diperlukan, maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi dan beragam. Di sini penyembuhan data pada uji hetero. Oke. Langsung saja kita buka SPSS-nya. Nah, kita langsung ke pengujiannya. Di sini kita uji dulu Durbin-Watsonnya dengan cara mengklik analyze. Lalu kita klik regression, kemudian kita pilih linear. Nah, di sini untuk dependennya kita pilih IHSG yang variabel Y dan kurs X1 serta SBI X2. Untuk statistiknya kita klik estimate, model fit, sama collinearity. Lalu kita klik continue. Yang untuk residualnya kita klik Durbin-Watson. Oke, untuk plotsnya nggak usah. Untuk
untuk save-nya kita klik unstandardized. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini keluar outputnya, maksud saya. Nah, di sini outputnya kita lihat model Sumery. Di sini kan ada Durbin Watsonnya sebesar 1,072 nih. 10,72. Di sininya kan ada predictors konstan SBI X2 kurs X1 yang B-nya dependent variable. Oke. Nah, kita lihat tabel DW-nya. Kita lihat tabel DW-nya. Nah, di sini kan tabel DW itu rumus untuk mencari Durbin Watson itu adalah K titik koma N. Nah, di sini kan tadi data yang di sini di SPSS itu di sini kan ada bulan Januari sampai Desember. Di sini kan N itu ada 12. Nah, jadi di sini kita pilih 12 nih, di sini 12. Nah, untuk hasilnya itu di sini 0,8122 dan 1,5794. Nah, hasil N12 urutan kedua. Nah, tadi yang kata untuk DL-nya itu kan DL-nya yang ini nih, 0,8122 dan DU-nya 1,5794. Nah, kita buka output yang tadi. Nah, terus kita lanjut ya ke run testnya. Untuk uji run testnya di sini uji run test nih. Terus kita buka SPSS, langsung saja ke pengujiannya. Pertama-tama untuk uji run test kita klik analyze, lalu kita klik non parametric test. Kemudian kita klik legacy dialogs. Lalu kemudian di sini pilih runs. Nah, untuk tes variabel kita pilih unstandardized. Habis itu kita klik OK. Nah, keluar output nih untuk run test unstandardized. Nah, di sini nih ada hasil-hasilan test value cases lebih kecil dari test value cases lebih besar sama dengan test value total cases number of runs that assign site to type-nya nih hasilnya. Nih uji run test. Uji run test merupakan bagian dari statistik non parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji run test nih kalau misalkan lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi, dan sebaliknya jika lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.